Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di ibadah online GP Jaga Karsa. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menyembah dan mengagungkan nama Dia. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak, Engkau pimpin dari awal sampai dengan akhir, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami. Demi nama Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kemana aku
bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah streaming. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita mengangkat pujian kembali. Dialah Raja segala raja. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Kuasa
Shalom, jemaat GBI Jagakarsa yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan kalau kita kembali bertemu di dalam tayangan virtual streaming kita ini. Mohon maaf sebelumnya, diperkirakan memang bulan ini kita akan mulai melaksanakan ibadah offline kita, ya, offline dan online. Ya, saya berpikir harus tetap ada online supaya jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena keterbatasan daripada peraturan PSBB ini bisa tetap mengikuti tayangan kita. Ya, jadi online akan tetap diadakan supaya jemaat yang beribadah di rumah tetap bisa menikmati. Nah, mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa hal yang secara teknis belum bisa dapat dilaksanakan. Jadi ibadah offline kita itu mungkin akan diundur sampai akhir bulan, ya. Perkiraan doakan saja di awal Agustus kita akan mulai starting untuk ibadah kita di gereja, ya, sambil persiapan terus dilakukan karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi menurut standar daripada protokol kesehatan. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi dari sukacita kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun, termasuk gedung gereja. Ya, secara fisik itu nanti akhirnya di akhir zaman pun secara fisik gedung gereja itu akan hilang lenyap. Ya, secara fisik Alkitab ini terus kemudian hal-hal itu akan hilang lenyap. Tapi hubungan kita dengan Tuhanlah yang akan kekal. Itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Nah, puji nama Tuhan. Ya, saya yakin berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan sukacita besar kalau kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap Tuhan boleh mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap berpendiam pada iman kami, no turning back. Ya, tidak ada istilah untuk kami kembali putar arah kami kembali Tuhan. Kami harus tetap melanjutkan hidup kami dengan berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua apa yang kami lewati ini akan membawa kebaikan, buah yang manis bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini biar kebenaran firman Tuhan memberkati kami, meneguhkan kami semakin kokoh, semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan kami akan terus mengiring Tuhan sampai Maranatha, Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak berita yang disampaikan akhir-akhir ini, ya, lewat website, begitu ya, informasi itu berdatangan. Nah, saya membaca satu berita yang menarik yang terambil di dalam Kompas Televisi, ya, artikel Kompas Televisi. Di situ ada sebuah artikel tentang satu penjelasan yang disampaikan oleh ketua tim pakar dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ya, ketua tim pakar, ya. Dia itu menjelaskan tentang suatu program pemerintah yang namanya New Normal. Nah, tujuannya adalah di sana disampaikan bahwa New Normal itu adalah sebuah adaptasi kebiasaan baru dalam rangka, ya, menuju masyarakat yang produktif. Artinya apa? Masyarakat itu tetap bekerja, tetap melakukan aktivitasnya, dan mereka punya produktivitas yang sama seperti dahulu dan mungkin akan semakin meningkat. Tetapi itu semua aman daripada COVID-19. Ya, aman dari COVID-19. Itu tujuan dari New Normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu dipahami dalam pikiran kita, ya, COVID-19 ini tidak akan belum bisa berakhir Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum ditemukan vaksinnya.
vaksinnya. Nah, selama vaksin belum ditemukan, kita harus beradaptasi dengan COVID ini, flu ini, ya, virus ini. Nah, kita harus dituntut punya kebiasaan yang baik, ya, perubahan diri, perubahan perilaku. Nah, ini yang tips pertama yang disampaikan oleh ketua ini, ketua tim pakar ini, ya. Yakni apa? Perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku ini sudah merupakan kunci keberhasilan dalam menangani masalah COVID-19 ini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah hidup kita harus ditata lagi untuk lebih bersih, untuk lebih sehat, untuk lebih taat. Yang ketiga, kita semua dituntut untuk disiplin, ya, mengikuti step by step dari protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Kalau kita keluar harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak minimal 1 meter, kemudian harus melakukan cuci tangan. Kalau tidak bisa cuci tangan, kita bawa disinfektan, hand sanitizer, ya itu harus dibawa. Dan kita harus rutin untuk mencuci tangan kita. Disiplin dalam kehidupan. Ya. 3 hal ini, 3 tips ini yang disampaikan oleh ketua pakar daripada gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya baca itu, kemudian saya merenung, wah ini tidak berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kehidupan kita sebagai orang percaya juga sama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau pemerintah itu berkata ada sebuah tagline-nya yang sedang dijalankan sekarang, program yang sedang jalan tentang new normal. Nah, kita sebagai orang percaya, orang-orang yang memahami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pun sama dituntut sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru, new normal, new life, ya. Jadi new normal, new life, kehidupan yang baru, new life. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga mempunyai kehidupan yang baru. Konsep kehidupan yang baru di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Nah, inilah tema khotbah yang saya akan angkat pada kesempatan pagi hari ini. Hidup yang baru, new life concept, konsep hidup yang baru, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya akan ajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka di dalam Alkitab kita, di dalam Efesus 4, ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Tapi nanti saya akan coba baca semua, ya. Di sana judul perikopnya jelas sekali dikatakan manusia baru. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ya, sesuai ya, selaras tadi. Punya paradigma yang baru, punya konsep yang baru, punya pemahaman yang baru, supaya apa? Kita meninggalkan pola hidup kita yang lama, pikiran kita yang lama, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, yang jauh hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka adalah kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan yang dahulu dan kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu meninggalkan manusia yang lama, pola yang lama. Ini yang diharapkan juga oleh pemerintah. Meninggalkan kebiasaan yang lama. Supaya apa? Supaya kita sehat terlepas dari virus corona. Nah, Tuhan mau kita punya kehidupan yang baru supaya kita bebas, ya, tidak terpengaruhi oleh virus-virus dunia. Ya. Oleh sebab itu lepaskan konsep manusia lamamu, ya. Konsep manusia orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pikirannya sia-sia. Fokus kita itu harus mengejar kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kebenaran akan Kristus apa? Apa itu kebenaran dalam Kristus? Konsepnya seperti apa? Nah, itu disampaikan di dalam ayat yang ke-23. Supaya kamu dibarui oleh roh dan pikiranmu. Roh kita diperbaharui dulu, pikiran kita diperbaharui dulu, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Ya, di ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, orang yang mencuri janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, lihat di ayat yang ke-28 ya. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, prinsip konsepnya di mana? Prinsip konsepnya di ayat 17 dan 18 itu. Ya, dengan tegas kukatakan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidupmu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka. Berubah pola pikir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, nah kita harus disiplin. Kenapa tadi? Jangan engkau memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah dia mencuri lagi. Di ayat yang ke-20, apabila engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini kedisiplinan. Bagaimana mungkin orang yang lagi marah bisa mengingat tentang gak boleh lama-lama loh marah-marahnya sebelum matahari terbenam. Gimana bisa mungkin? Tetapi itu harus dilatih, kedisiplinan. Kenapa? Karena tadi ya, kita harus sadar betul bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Hidup kita harus berbeda. Nah, kalau kita nggak dilatih, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sama saja dengan orang-orang yang di luar sana. Ya, konsep manusia lamanya pun sama, kehidupannya sama. Kita tidak menjadi berkat, ya, tidak menjadi berkat. Dia yang ke-28, dia tidak boleh mencuri, tetapi dia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Banyak orang hari ini mengaku ikut Kristus, mengaku mengenal kepada Kristus, tetapi untuk membagi kekurangan ini susah. Ya. Ku tak pandang dari gereja mana, tapi dompetnya enggak. Dompetnya tetap diri sendiri. Dompetnya enggak memandang gereja lain. Gak bisa. Harus berubah konsep. Itu harus dilatih. Mulai apa? Dari hari yang kecil kita memberi, belajar memberi. Janda yang dilihat oleh Tuhan Yesus memberikan persembahan di bait Allah itu, dia kagum kepada janda ini bukan karena pemberiannya yang kecil itu, bukan berarti Tuhan menerima persembahan yang kecil, bukan. Hatinya, niatnya, dan sikap tingkah lakunya, kebiasaan yang dia lakukan terus menerus, itu yang melatih janda yang miskin ini, meskipun di tengah ketidakpunyaan apa-apa, dia tetap bisa memberi. Itu yang dipuji oleh Kristus. Sikap hidupnya. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini konsep yang baru, sesuaikan dengan
apa anjuran pemerintah tentang new normal. Harusnya kita sudah mulai bisa beradaptasi. Saya bersyukur Jemaat GBI Jagakarsa begitu luar biasa mengikuti peraturan yang sudah disampaikan, ya. Tetap jaga jarak, ya. Di masa PSBB, ya, tetap melakukan aturan pemerintah. Itu yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan itu. Harus berdisiplin, punya pemikiran yang baru, punya kebiasaan yang baru, punya penyesuaian diri, beradaptasi dengan hal yang baru. Dalam hal ini apa? Pengenalan kita akan Kristus. Itu yang baru buat kita dan harus dilatih di dalam kehidupan kita, ya. Lahir baru itu berarti memulai kehidupan yang berarti di dalam Kristus. Yesus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai yang baru. New normal, new life, new birth. Lahir baru. Ya. Hidup baru berarti sesuatu keadaan di mana kehidupan yang sudah berubah tidak sama seperti sebelumnya. Kelahiran baru itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan sesuatu yang kita sendiri ciptakan, bukan. Kelahiran baru itu bukan karena sebuah perasaan yang aneh gitu ya. Seperti misalnya dibaptis, begitu keluar dari air, wah saya mendapatkan satu tenaga yang baru. Bukan itu. Apa? Di sini nih pemikiran kita ini nih. Nah itu gak gampang, itu mesti dengan melatih pikiran kita. Apa? Ya baca Alkitab, baca renungan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang akan merubah pemikiran kita, konsep yang baru dalam pikiran kita. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Saya belajar dari istri saya tuh, belajar psikologi. Psikologi itu seorang psikolog, dia tidak bisa merubah seseorang kalau orang itu tidak bisa berubah. Keputusannya tetap di orang tersebut. Mau pakai macam teori apa nggak bisa. Kuncinya di mana? Kuncinya di orang tersebut. Mau nggak dia berubah? Waktu dia mau berubah, mau nggak dia mendisiplinkan diri? Waktu dia mendisiplinkan diri, mau nggak dia masuk ke dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru di dalam dirinya? Nggak bisa. Seorang psikolog psikiater itu nggak bisa kalau orang yang bersangkutan itu tidak mau berubah. Bahkan dianjurkan kalau orang itu tidak mau berubah, sarankan kepada klien tersebut atau orang tersebut untuk cari psikolog yang baru. Supaya apa? Supaya dia nggak terlibat dalam suasana yang ada di dalam klien itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Ya, yang terus menerus dengan Roh Kudus, ya, dengan kekuatan di Roh Kudus untuk mengajak kita berubah. Paulus, dia menangkap pesan itu dan dia sampaikan kepada jemaat di Efesus tentang sebuah konsep manusia baru. Nah, ini yang lalu kita bahas dalam masa Pentakosta. Di Pentakosta, manusia yang baru. Itu bukan sebuah perasaan yang aneh begitu, bukan. Bukan hanya sekedar kita sadar ya kita manusia berdosa. Bukan. Betul dimulainya dari situ. Tetapi enggak secara otomatis itu terjadi, tidak. Perubahan baru atau konsep manusia baru itu juga bukan hasil sebuah perenungan mistik. Tiba-tiba dia merenung, terus tiba-tiba ada roh masuk. Bukan. Terus dia menjadi manusia yang baru, tiba-tiba selesai dari pertapaannya dia menjadi orang yang wise. Halo, apa kabar? Bagaimana, luar biasa? Tidak. Seperti acara sugesti di TV, sugesti kamu jadi orang yang pede. Tiba-tiba dia jadi berubah menjadi orang. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya bukan roh yang mistik itu bekerja di dalam diri kita, enggak. Kelahiran baru adalah sebuah karya Tuhan
karya Tuhan. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ya, kita menerima Tuhan. Kita menerima sifat yang kudus. Kita menerima Roh Kudus. Jadi lahir baru itu dikala orang tersebut menaruh pengharapannya kepada Kristus. Kepada Kristus saja Bapak Ibu. Waktu dia taruh pengharapannya kepada Kristus, fokusnya ada Kristus, itu akan muncul niat untuk mengikuti Kristus. Ya, mendisiplinkan diri. Seorang kaya, anak muda yang kaya yang datang kepada Kristus, hukum mana lagi yang aku harus ikuti? Betul dia lakukan itu semua, tapi satu lupa. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Fokusnya hanya menginginkan perlindungan daripada Tuhan. Fokusnya bukan pengiringan akan Tuhan, bukan. Makanya waktu dikatakan jual semua hartamu dan ikut aku, orang itu dia pergi dan tidak kembali lagi. Taruh pengharapan kita semua kepada Kristus, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Taruh semua. Sumber hidup yang baru dari mana? Injil kebenaran firman Tuhan. Injil kebenaran firman Tuhan. Lukas 4 ayat yang ke-35. Anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, yaitu anak Tuhan. Injil Kristus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Lukas 4 ayat 35 sudah mengatakan. Ya, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus sebagai anak Tuhan. Waktu malaikat menyapa atau menghampiri seorang yang bernama Maria. Seorang yang tidak berdosa, Ibrani 4 ayat 15. Yesus itu imam besar agung, ya, yang hidupnya tanpa dosa meskipun dia telah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Dia disalibkan dan dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dalam Efesus 1 ayat yang ke-20 dikatakan akan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yaitu Kristus saat ini sudah di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan kita itu menjadi sumber keselamatan. Pengakuan kita, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi sumber daripada kehidupan baru kita. Ya, pegangan di dalam kehidupan kita, legalitas. Kemudian kita diselam, dimeteraikan oleh darah Kristus. Itu prosesnya. Jadi seperti pemerintah tadi menyampaikan ada 3 tips yang disampaikan. Kemudian firman Tuhan hari ini juga akan menyampaikan ada 3 langkah untuk masuk ke dalam konsep hidup yang baru. Pertama apa? Pertama kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadar bahwa kita ini berdosa. Sadar bahwa manusia kita ini telah tercemar dari dosa. Tapi kan kita sudah percaya Kristus, Pak. Iya betul. Tapi punya kesadaran terus dalam diri kita. Iya, kita ini manusia berdosa. Dan dasar itulah kita harus berubah. Jadi gak ada kesombongan di dalam diri kita. Roma 3:23 jelas, semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang telah berdosa. Jadi gak ada yang berkata, wah aku gak berdosa. Enggak, semua orang sudah berdosa Bapak Ibu. Nah waktu kita akan terus iya Tuhan Yesus, aku manusia berdosa, ya oleh sebab itu tolong aku. Terus nasihati aku dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu tuh. Kita akan menjadi orang yang humble, kita orang yang gak punya apa-apa, kita gak, kalaupun kita punya uang yang begitu banyak, kita sadar itu hanya titipan. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memberkati. Sama seperti tadi di dalam Efesus. Waktu orang itu jangan mencuri, dia bekerja dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa memberkati orang lain. Konsepnya tuh begitu. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, jika seorang tahu bagaimana dia berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Dosa itu bukan hanya melakukan perbuatan baik saja.
Semua orang bisa berbuat baik. Ya, semua orang bisa berbuat baik. Tidak ada kemampuan untuk berbuat baik. Paulus katakan, aku ingin berbuat baik, hal yang baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, langkah kita dalam hidup yang baru, konsep yang baru itu, sadar terus kita ini akan dosa. Kesadaran penuh akan dosa itu, sehingga kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan terus sempurnakan aku, kuduskan aku, layakkan aku, sucikan aku. Sadaran penuh akan dosa, sadar penuh akan ada bahaya COVID. Nah itu dia, sadar penuh akan ada bahaya virus-virus dunia yang akan merongrong dalam kehidupan kita, yang tanpa sadar itu akan masuk ke dalam kehidupan kita dan merubah. Sama Bapak Ibu, ini kita dalam keadaan virus COVID ini, kalau kita korelasikan dengan kebenaran firman Tuhan, ya sama. Seperti itulah dosa-dosa di dalam virus-virus dunia itu di dalam sekeliling kita. Kita nggak tahu kapan kita terjangkit. Pemikiran kita kalau kita tidak waspada, itu ada orang-orang yang tanpa gejala itu akan berkata kepada kita. Nah, sama. Oleh sebab itu sadar bahwa COVID itu ada. Sadar bahwa kita ini telah berdosa. Sadar akan kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan Bapak Ibu Saudara. Ini langkah yang kedua. Jika seorang itu bertobat, pandangan dan sikap hatinya terhadap dosa akan berubah. Markus 1 ayat yang ke-15. Markus 1 ayat yang ke-15. Ini perkataan Yesus ya. Markus 1 ayat yang ke-15. Yesus itu mengingatkan kepada semua orang. Dan itu pertama kali disampaikan oleh pada Yesus, mengabarkan kepada seluruh orang pada saat itu di Israel, di Yerusalem pada saat itu. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan, Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada kabar baik itu, yaitu siapa? Yaitu Kristus sendiri. Dan dia berkata, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sama seperti Yohanes sampaikan. Beritanya sama. Pertobatan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Langkah yang kedua adalah pertobatan. Lukas 13 ayat yang ketiga dikatakan, jikalau kau tidak bertobat, maka kita semua ini akan binasa. Seorang Raja Daud, ya, dia bertobat setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Bertobat. Ketulusan pertobatannya itu ditulis di dalam Mazmur 51. Dia tidak malu dengan pengakuan pertobatannya itu kepada Tuhan. Dia sampaikan itu di dalam Mazmur 51. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sampai hari ini nama Daud itu tetap dikenal di Israel. Nama baiknya luar biasa. Raja yang sangat berpengaruh di Israel adalah Raja Daud. Sehingga Israel, negara Israel membuat bintang Daud itu sebagai bendera kebangsaannya. Bintang Daud. Kalau kita semua bertobat mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Maka Tuhan akan memulihkan engkau. Maka Tuhan akan menolong engkau, melepaskan daripada hal yang jahat. Yang ketiga langkahnya. Langkahnya adalah percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Langkah yang ketiga, percaya kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Percaya kepada Yesus ini erat, sangat erat dengan pertobatan. Kita bertobat dan beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Kristus, menyerahkan semuanya kepada Kristus, fokusnya kepada Tuhan. Diri kita
hidup kita, masa depan kita, serahkan itu semua kepada Yesus. Izinkan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan kita bekerja sama dengan Kristus. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ya, 3 hal itu. Tanpa Yesus kita tidak akan melewati apapun. Percuma kalau orang memiliki semua harta. Percuma orang memiliki semua isi dunia ini kalau dia tidak percaya kepada Kristus. Bapak Ibu lihatlah, terlalu banyak artis yang bunuh diri. Harta mereka banyak sekali, luar biasa. Mereka gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri. Tidak alergi dengan hal itu. Mereka melakukan perzinahan yang tanda kutip mereka mengatakan mereka menikmati dosa dunia, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka bunuh diri, menyerahkan dirinya kepada maut. Gak ada yang kita dapati di dunia ini Bapak Ibu. Percayalah. Kalau engkau sudah menikah, setialah kepada pernikahan itu. Setia kepada pernikahan itu. Jalani hidupmu dengan suami, dengan istri. Gali perasaannya. Nikmati perjalanan itu. Perbedaan itu hal yang wajar. Ganti istri apa menyelesaikan masalah? Ganti suami apa menyelesaikan masalah? Anda selingkuh emang menyelesaikan masalah? Tidak, dosa lagi, masalah lagi yang lebih besar akan datang. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Seorang perempuan datang kepada Yesus. Waktu ditanya suamimu, aku tidak bersuami. Ya betul, karena suamimu banyak. Ujung-ujungnya apa? Wanita ini tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya. Iya, kenapa? Fokusnya kepada hal-hal duniawi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah. Hanya Kristus yang menjadi jawaban di dalam hidup kita. Percayalah. Tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun. Makanya manusia butuh manusia yang lain. Manusia itu butuh penyelamat. Yang menyelamatkan jiwa kita adalah Kristus. Kristus yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, 3 tips ini kiranya akan semakin meneguhkan kita dalam kita memasuki atau kita menjalani konsep yang baru di dalam Tuhan. Dan ini juga mendasari kehidupan sosial kita. Ya, dengan pemerintah saat ini ya, dengan persiapan untuk menuju new normal. Ini harus kita jalani. Kita latih diri kita, iman kita. Selain fisik tadi ya, kita jaga jarak, kemudian protokol kesehatan, terus kemudian mendisiplin dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, perubahan pola pikir. Sama, dalam kehidupan kita pun juga sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang saya hendak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan ini dapat mengokohkan kehidupan kita. New life harus kita jalani. Manusia baru harus kita jalani. Perubahan pola pikir harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kejadian COVID ini, sisi baiknya adalah kita dilatih untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita masuk ke dalam simulasi yang sangat mendekati dengan kebenaran firman Tuhan. COVID-19 itu ibaratnya virus dunia. Ya, kita tidak tahu di mana virus itu ada. Itu bisa masuk dalam kehidupan kita sewaktu-waktu. Makanya kita harus melakukan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, itu seperti itu. Dan sama kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, gunakanlah selengkap senjata Allah. Gunakanlah selengkap senjata Allah. Karena kita tidak tahu peperangan kita akan masuk di mana. Sama seperti virus corona ini. Itu akan
mengintip dalam kehidupan kita dan siap menerkam kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menikmati perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Persiapkan diri kita, persiapkan keberadaan hidupmu, persiapkan seluruh fisikmu kepada Tuhan, dan bersiaplah engkau untuk masuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita persiapkan perjamuan kita. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dan responilah kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan, anggur, dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dengarkan kebenaran firman Tuhan dan responilah kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah dia makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi bagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Kami boleh menjadi bagian daripada orang yang menerima karunia daripada Tuhan. Kami boleh menjadi bagian daripada orang yang dijanjikan akan sebuah negeri yang sangat luar biasa Tuhan. Kami boleh menjadi orang bagian daripada orang-orang persekutuan anak-anak terang yang boleh Tuhan dipisahkan dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kebaikan firman Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami di masa COVID-19 ini, pandemi yang sangat luar biasa ini yang menakutkan semua orang. Tapi kami mengucap syukur kami punya pengharapan yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat untuk Indonesia. Kiranya Engkau berkati Indonesia Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh aparatur negara, Bapak Wakil Presiden, seluruh aparat menteri Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati gubernur kami, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Daerah-daerah yang mengalami COVID ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada para pemimpin yang boleh Engkau pilih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang sedang
mencari terobosan untuk menemukan antivirus daripada virus corona ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap rekan-rekan kami Tuhan Yesus yang menderita Tuhan karena penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkau tolong berikan kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Kau tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau berkati daerah kami di mana boleh kami tinggal. Tuhan, kiranya zona-zona yang merah itu boleh Engkau turunkan Tuhan Yesus menjadi zona hijau Tuhan Yesus. Di mana pandemi ini Tuhan Yesus tidak terjadi lagi Tuhan. Tuhan, kiranya keberkatan daripada Tuhanlah yang menolong Tuhan. Engkau tolong setiap hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan di GBI Jagakarsa maupun yang melihat tayangan ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dengan perlindungan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap orang yang mengandalkan kepada Tuhan tidak akan pernah Engkau kecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan jemaat-Mu di GBI Jagakarsa Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan, yang selalu mensupport Tuhan satu dengan yang lain, mensupport pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong keberkatan daripada Tuhanlah yang akan yang melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu di GBI Jagakarsa. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, persiapkan dirimu untuk menerima berkat daripada Tuhan, dan kembalilah ke dalam lingkunganmu, dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekarang arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang diperintahkan pada hari ini, maka segala keberkatan daripada Tuhan akan turun dan menghampiri engkau dan menjadi bagianmu untuk selamanya. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada malaikat Tuhan. Diperintahkan untuk menjaga engkau di dalam setiap langkahmu. Kembalilah ke dalam tugas tanggung jawabmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mensupport terus ya persembahan, ya kegiatan-kegiatan peribadahan kita, kemudian aktivitas gereja kita. Terima kasih untuk setiap hamba Tuhan yang boleh mendukung di dalam doa moral material dalam renovasi gereja kita. Tuhan akan membalas dengan berkatnya dengan lipat kali ganda. Kita akan ketemu lagi dalam tayangan-tayangan berikutnya dan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Dan doakan biar ibadah kita, pertemuan kita secara fisik boleh terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.